Bagaimana kabarnya anak-anak kelas 9? Insya Allah kabarnya kalian baik-baik semua ya. Tetap menjaga prokes kesehatan ya. Di tahun ajaran baru ini, saya akan membahas bab pertama yang berjudul Meyakini Hari Akhir, Mengakhiri Kebiasaan Buruk. Itu ya, itu nanti saya akan membahas ini ya. Terus untuk selanjutnya, di sini ada peta konsep. Silakan anak-anak bisa membaca ya. Meyakini hari akhir, mengakhiri kebiasaan buruk. Di sini ada kiamat sugro dan kiamat kubro. Ada neraka dan ada surga. Di sini saya akan membahas itu. Terus untuk selanjutnya, pengertian hari akhir dan macam-macam kiamat. Nah, di sini ada gambar ya, ada mobil kecelakaan dan ada contoh kiamat. Terus untuk selanjutnya, beriman kepada hari akhir atau hari kiamat merupakan rukun iman yang kelima. Lah, rukun iman itu ada 6. Yang pertama, rukun iman kepada Allah. Kedua, rukun iman kepada malaikat. Ketiga, rukun iman kepada kitab. Yang keempat, rukun iman kepada Rasul. Yang kelima, rukun iman kepada hari kiamat. Lah, hari kiamat ini rukun yang kelima. Rukun iman yang kelima. Terus yang keenam, terakhir, rukun iman kepada qada dan qadar. Kelak manusia akan dibangkitkan kembali dari kubur untuk menerima pengadilan Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Hajj nomor surat 22 ayat 7. Lah, di sini silakan anak-anak bisa membuka Al-Qur'annya masing-masing. Terus untuk selanjutnya, iman kepada hari akhir adalah meyakini bahwa seluruh alam termasuk dunia dan seisinya akan mengalami kehancuran. Nanti kalau sudah hari akhir, lah seluruh alam seisinya itu akan hancur. Terus hari akhir ditandai dengan ditiupnya terompet malaikat Israfil. Kiamat menjadi 2 macam, yaitu kiamat sugro dan kiamat kubro. Kiamat sugro itu kiamat kecil, yaitu terjadinya kematian yang menimpa sebagian umat manusia. Misalnya, matinya seseorang karena sakit, kecelakaan, musibah tsunami, banjir, tanah longsor, dan sebagainya. Nah, itu termasuk kiamat kecil. Terus, kalau kiamat besar, kiamat kubro, yaitu terjadinya kematian dan kehancuran yang menimpa seluruh alam semesta. Itu kiamat besar ya. Jadi seluruh yang ada di dunia itu mengalami kehancuran. Dunia porak-poranda, rusak dan hancur. Kehidupan manusia akan berganti dengan alam yang baru, yakni apa? Alam akhirat. Terus untuk yang kedua, kejadian kiamat kubro. Kejadian kiamat kubro mengenai hari kiamat digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu dahsyat sebagaimana tertuang dalam Al-Qur'an surat Al-Qari'ah nomor surat 101 ayat 4 sampai 5 dan Al-Qur'an surat Al-Zalzalah nomor surat 99 ayat 1 sampai 2. Adapun kejadian kiamat kubro digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai berikut. A. Malaikat Israfil meniup sangkakala untuk pertama kali. Semua makhluk akan mati kecuali yang dikehendaki hidup Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah dalam Al-Qur'an surat Az-Zumar nomor surat 39 ayat 68. B. Langit menjadi terpecah belah, matahari digulung, bintang-bintang berjatuhan, lautan meluap dan menjadi panas. Gunung-gunung seperti bulu yang berhamburan dan manusia seperti anai-anai berterbangan.
Itu ya. Itu tadi apa? Kiamat kubra yang digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat Al-Muzammil nomor surat 73 ayat 18. Silakan dibuka Al-Qur'annya masing-masing. Nah, ini ada alam barzah. Setelah peristiwa kiamat yang maha dahsyat itu, semua manusia akan mati dan mengalami proses kehidupan di alam akhirat sebagai berikut. 1. Alam barzah atau yaumul barzah. Nah, di sini alam barzah dikenal alam kubur yang merupakan pintu gerbang menuju akhirat. Di alam kubur manusia akan bertemu, ditanyai dan diperiksa oleh malaikat mungkar dan nakir tentang segala amal perbuatannya ketika menjalani kehidupan di dunia. Itu ya, itu di alam kubur nanti akan ditanyai sama malaikat mungkar dan nakir. Jadi kita sebagai orang iman, orang Islam, ya kita harus menjalankan perintahnya Allah dan menjauhi larangannya Allah agar kita terhindar dari siksa kubur. Terus untuk yang kedua, Yaumul Ba'ats. Yaumul Ba'ats adalah hari dibangkitkannya manusia dari alam kubur untuk diarahkan ke padang mahsyar. Seluruh manusia zaman Nabi Adam sampai manusia terakhir bangkit dari kubur. Adapun keadaan mereka bermacam-macam sesuai dengan amal perbuatannya mereka pada waktu hidup di dunia. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat Yasin nomor 136 ayat 51. Itu ya, yaumul ba'ats ya. Jadi nanti semua manusia dari alam kubur itu diarahkan ke padang mahsyar. Dari Nabi Adam sampai manusia terakhir bangkit dari kubur. Terus untuk yang ketiga, Yaumul Hasr atau Yaumul Mahsyar. Yaumul Hasr atau Yaumul Mahsyar adalah hari dikumpulkannya seluruh manusia yang telah dibangkitkan dari kuburnya. Padang mahsyar digambarkan oleh Rasulullah SAW sebagai tanah lapang berwarna putih, bersih dan tidak ada tempat untuk berteduh maupun pepohonan. Itu ya, Rasulullah itu sudah menggambarkan ya, padang mahsyar itu tanah lapang berwarna putih, bersih dan tidak ada tempat untuk berteduh tanpa pepohonan. Terus untuk selanjutnya, di padang mahsyar inilah Allah Subhanahu wa taala akan mengadili manusia dengan seadil-adilnya sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat Az-Zumar nomor 139 ayat 69. Seluruh manusia ketika berada di padang mahsyar merasa sangat cemas. Nah, di sini ketika di padang mahsyar itu merasa sangat cemas ya. Terus yang keempat, Yaumul Mizan dan Yaumul Hisab. Arti kata mizan adalah timbangan. Hisab artinya perhitungan. Yaumul Mizan dan Yaumul Hisab memiliki makna yang hampir sama. Yaumul Mizan adalah hari ditimbangnya seluruh amal baik dan buruk manusia untuk menerima keadilan dan balasannya masing-masing. Bagi mereka yang timbangannya amal baiknya lebih berat akan mendapatkan balasan yang memuaskan. Sedangkan timbangan amal baiknya lebih ringan akan mendapatkan balasan neraka hawiyah, yaitu neraka yang panas. Jadi kalau kita mau beramal, kalau kita mau melakukan perbuatan itu yang baik ya, jangan perbuatan yang jelek, karena nanti ada hisapannya ya. Terus yang kelima, ada surga dan neraka. Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat yang maha adil karena seluruh perbuatan manusia akan diadili. Seluruh amal baik dan amal buruk manusia akan mendapatkan balasan. Balasan terhadap amal buruk yang dilakukan ketika hidup di dunia ditimpakan setelah dilakukan penimbangan seberapa berat kejahatan dan keburukan yang telah dilakukannya. Kemudian mereka akan mendapatkan balasan yang berupa siksa neraka. Kalau kita melakukan amal buruk lebih banyak
ketimbang amal baiknya, nah, kita akan mendapatkan apa? Siksaan di neraka. Terus untuk selanjutnya, A. Surga sebagai balasan amal baik. Seluruh perbuatan baik manusia telah diperhitungkan pada Yaumul Hisab. Perbuatan baik itu akan mendapatkan balasan yang setimpal dari Allah Subhanahu wa taala. Balasan yang memuaskan itu berupa surga yang di dalamnya penuh kenikmatan yang melebihi kenikmatan dunia. Ungkapan kenikmatan itu difirmankan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat Yasin nomor surat 36 ayat 55 sampai 58. Nah, kalau kita berbuat amal baik, pasti kita akan mendapatkan balasan yang setimpal dari Allah ya. Kalau kita di surga mau minta apa saja akan dikasih. Nah, silakan anak-anak berlomba melakukan apa? Perbuatan yang baik. Yang namanya perbuatan baik itu banyak. Nah, kalau kita mau berusaha, contohnya kita melakukan sholat sunnah, nah itu sudah melakukan amal baik, itu ya. B. Neraka sebagai balasan amal buruk. Setiap perbuatan buruk manusia juga akan menerima balasannya. Perbuatan buruk sekecil apapun akan menerima balasannya, yakni neraka yang di dalamnya ada api yang sangat panas. Nah, kalau kita melakukan perbuatan buruk, kita akan juga mendapatkan balasan dari Allah ya, yaitu api yang sangat panas. Balasan orang yang banyak melakukan dosa, takabur, sombong, dan terlebih tidak melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, mereka di neraka susah payah mendapatkan makan dan minuman yang panas dan makanan dari pohon berduri. Allah berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Ghasyiyah nomor surat 88 ayat 6 sampai 7. Itu materi dari Ustazah. Apabila banyak salah katanya, Ustazah minta maaf yang sebesar-besarnya. Alhamdulillah, jazakumullahu khairan. Semoga tahun depan Ustazah bisa tatap muka dengan anak-anak dan anak-anak bisa tatap muka dengan Ustazah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.